pembangunan Bukit Doa Holy Land KA City, gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta yang akan dibangun gereja, wisata religi, miniatur Yerusalem, kemudian sekolah tinggi teologi. Padahal di sana itu 99% mayoritas umat Islam. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali lagi bersama saya di Yata Official. Pada video kali ini kita akan mereaction video penolakan. Bukan penolakan gereja, bukan penolakan rumah ibadah, bukan pembubaran rumah ibadah, tetapi penolakan terhadap pendirian atau pembangunan Bukit Doa Holy Land yang diadakan di daerah Solo Raya. Nah, jadi mereka semua forum umat Islam. Jadi forum umat Islam daerah Gondang Rejo, mereka bersatu menolak. Mereka menolak pembangunan tersebut. Jadi saya dengar kabarnya bahwa sudah terjadi demonya. Tapi mari kita menonton dulu video-videonya supaya nanti kita tidak salah paham tentang pembangunan yang dimaksud dan juga kita tidak salah paham dengan penolakan yang dimaksud. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Solo Raya menyatakan dengan tegas pembangunan Bukit Doa Holy Land KA City, gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Desa Karangturi dan Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, merupakan bencana akidah bagi umat Islam Solo Raya. Sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan dengan tegas menolak proyek pembangunan Holy Land KA City, gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Karangturi, Plesungan, Gondang Rejo, Karanganyar. Takbir! 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 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam di Solo Raya, khususnya di Karanganyar, terkhusus lagi di Desa Karangturi, Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Terdengar kabar bahwasanya ada luas tanah yang luasnya antara 40 sampai 47 hektar di dua desa tersebut yang saya sebutkan, Karangturi dan Plesungan, yang akan dibangun gereja, wisata religi, miniatur Yerusalem, kemudian sekolah tinggi teologi. Padahal di sana itu 99%
mayoritas umat Islam. Dan di sana kemarin sudah ada gelombang aksi massa dari warga masyarakat menolak terkait keberadaan proyek tersebut. Dan kemarin tanggal 2 September Bapak Bupati Karanganyar sudah mengeluarkan SK karena terjadi gelombang protes, akhirnya sementara itu dihentikan pembangunannya. Ini kami mengajak kepada umat Islam dimanapun berada untuk menolak proyek tersebut, karena nanti akan menjadi bencana akidah untuk masa depan umat Islam, anak cucu kita. Silahkan membangun, tapi bangunlah sesuatu yang bermanfaat untuk warga masyarakat. Lah, kalau warga masyarakatnya Islam, kenapa dibangun gereja, sekolah tinggi teologi? Ini sangat bertentangan. Maka ini saudaraku, kami mengajak umat Islam untuk menolak proyek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi tanggapan saya yang pertama adalah sangat salah ketika ukuran di negeri di Indonesia ini membangun sesuatu itu hanya berdasarkan mayoritas minoritas, apalagi terkait agama. Sedangkan yang dibangun di sini adalah mereka membangun Bukit Doa. Jadi sebenarnya mungkin ini lebih merujuk kepada suatu pembangunan satu wilayah tersebut, atau seperti yang dapat dijadikan untuk sebagai tempat wisata, dan di dalamnya ya muncul ada mungkin kalau ada memang rumah doa, kalau dalamnya juga mungkin ada STT seperti yang dimaksud, ya bagi saya tidak masalah. Kenapa saya menyampaikan hal itu bahwa sangat salah jika dinilai berdasarkan minoritas mayoritas. Udah pastilah dalam seluruh negara Indonesia ini yang minoritas adalah umat beragama lain, seperti mulai dari agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lainnya yang mungkin seperti kepercayaan gitu. Nah, sangat-sangat merugikan juga bagi umat minoritas, dan itu seolah-olah menjadi dasar penolakan bagi semua apa yang dilakukan oleh umat minoritas. Makanya seperti contohnya seperti pembangunan rumah ibadah. Ya, kalau dibangun berdasarkan mayoritas minoritas, wah itu sangat merugikan. Tapi kenapa saya bilang menyalahkan? Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila, bukan diatur oleh salah satu agama. Jadi sehingga mau dimanapun dibangun, entah itu ranahnya agama, ranahnya peribadatan, ya udah dibangun aja gitu. Yang penting sudah dipegang izin, yang penting udah setuju. Bahkan soal izinnya pun soal FKUB itu ya, sebenarnya agak kurang merugikan juga lah bagi umat Kristen dan juga agama-agama minoritas lainnya sebenarnya. Gitu. Jadi bagi saya sangat salah jika ukuran untuk membangun adalah hanya berdasarkan minoritas, walaupun 99% gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi aturan, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Yang kedua, saya pernah ketemu di daerah Manokwari di Papua Barat ya, daerah Manokwari ya, kalau nggak salah Papua Barat. Saya pernah menemukan salah satu masjid yang dibangun dengan besar. Tetapi ketika saya lihat masjid itu bangunannya besar sekali, tapi nggak ada orang di sekeliling itu. Dan di daerah situ yang mayoritas adalah yang beragama Kristen. Tapi kenapa bisa dibangun masjid itu? Nggak ada yang nolak. Orang Kristen nggak ada yang nolak. Orang Papua sana juga nggak ada yang nolak. Kenapa? Ya udah urusanmu kan. Gitu. Yang ketiga adalah saya meyakini bahwa ini bagian-bagian dari intoleransi. Kenapa saya menyatakan bagian intoleransi? Tadi disampaikan mengkristenisasikan. Loh, sejak kapan kalau mereka membangun bukit Doa Holy Land ini itu tujuan mengkristenisasi? Sebegitukah lemah imannya anda ini yang menolak ini? Justru mereka sedang membuktikan bahwa iman mereka itu lemah. Kenapa? Mereka takut dengan komunitas orang Kristen, mereka takut dengan organisasi orang Kristen, mereka takut adanya gereja, mereka takut adanya hal-hal yang bernuansa kekristenan. Tapi dianggap itu sebagai kristenisasi. Kenapa sih selalu dituduhkan kepada orang Kristen ketika melakukan sesuatu itu kristenisasi? Terus bagaimana dengan mereka kalau melakukan hal sebaliknya? Gitu. Maka sangat-sangat tidak benar ketika mereka mengatasnamakan orang Kristen melakukan kristenisasi. Justru bagi saya mereka intoleran. Apakah ini ya, kalau sebelumnya berkedok izin. Nah ini sekarang mereka cari alasan, yaitu soal
jumlah tadi ya, soal umat beragamanya yang lebih banyak di sana. Harusnya mereka paham ya, harusnya. Kalau Bukit Doa Holy Land ini dibangun di sana, harusnya itu menjadi menjadi sumber ekonomi. Kenapa saya bilang? Yang pertama pasti mereka bayar pajak, yang kedua pasti ya orang-orang yang bekerja di sana itu kan, itu juga kan siapa tahu direkrut warga-warga sekitar sana kan, dan itu juga menjadi suatu kemajuan bagi daerah tersebut. Kalau Bukit Doa Holy Land ini dikenal dari berbagai tempat dan orang Indonesia ini datang, apalagi kalau mancanegara, ya berarti itu keuntungan dong bagi daerah itu, bukan hanya untuk Bukit Doa itu memberi dampak positif. Tapi kalau orang sudah menghambatnya dengan berbagai pola pikir negatif, maka ini sudah sangat salah. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Begitulah kira-kira apa yang menjadi pendapat saya. Baik, demikian aja video kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka dengan video ini. Berikan like dan komentar kalian di kolom komentar. Berikan komen dan tanggapan kalian tentang video ini, tentang penolakan pembangunan Bukit Doa Holy Land ini. Gimana menurut pendapat kalian? Atau mungkin ada yang lebih tahu kronologinya, atau mungkin ada yang lebih paham? Silakan berkomentar di bawah. Saya menunggu komentar-komentar dari kalian. Sampai jumpa kembali. Shalom.